Badai dahsyat akan terjadi di Puerto Rico. Opsir Cardillo diperankan Emil Hirsch, dan Opsir Jess Pena diperankan Stephanie Cayo, ditugaskan mengevakuasi warga di sebuah apartemen. Adalah Ray, mantan polisi diperankan oleh Mel Gibson, yang enggan dievakuasi. Sementara John C. Pembaptis, diperankan David Zayas, mengejar lukisan jutaan dolar yang berada di apartemen itu. Kate Bosworth yang memerankan Dr. Troy, mendampingi Cardillo untuk mencari jalan keluar dari cengkeraman pembunuh. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Seorang wanita tergesa-gesa. Nampaknya dia tegang. Di penghujung jalan, dua lelaki menyergapnya. Dibawa ke sebuah ruangan, si wanita menunjukkan boks berisi gulungan kertas. Kemudian, wanita itu ketakutan. Dalam mobil, John C. Pembaptis membuka gulungan kertas sambil tersenyum puas. Cardillo, seorang opsir muda. Dia dipertemukan dengan pasangannya, Opsir Jess Pena. Mereka menjalankan tugas sehari-hari sebagai polisi. Jason memborong semua daging sampai tak tersisa. Padahal, pembeli lain membutuhkan untuk anaknya. Lalu, terjadilah perkelahian. Cardillo dan Pena diminta mengatasi masalah di Plaza del Mercado, de Rio Piedras. Ternyata, Jason memborong sekitar 50 kilo daging. Jason bilang, banyak warga di tempat tinggalnya menolak dievakuasi. Ada orang tua, dan seorang polisi. Selain itu, Jason punya binatang piaraan, namanya Janet. Mereka boleh menahan Jason, tapi dia harus melihatnya, dan memberinya makan minum, sebelum badai tiba. Mereka bertemu Louis Joe, pengawas apartemen. Ray menyambut kedatangan Cardillo dan Pena. Rasanya, Ray mengenali Cardillo. Tanpa diminta, Ray menceritakan kisah penangkapan yang berlangsung setahun lalu. Cardillo pun terdiam, karena dirinya terlibat. Namun, Cardillo panas juga. Dia mendebat Ray. Karena kesal, Cardillo keluar ruangan, ditemani Troy, putri Ray. Ray tak mau dievakuasi, Cardillo pun tak bisa memaksa. Lantas, Cardillo membagi tugas. Pena menjaga Ray, Cardillo dan Troy, ke orang tua lain di lantai atas. Akhirnya, Troy dan Cardillo ketemu Paul. Bersikeras, Paul tak mau dievakuasi. Di saat hampir bersamaan, Louis Joe berteriak-teriak, meminta gerombolan bermobil yang baru datang, untuk parkir menjauh. Cardillo mendengarnya. Tak lama kemudian, Louis Joe ditembak orang tak dikenal. Cardillo kaget, tetapi si penembak sempat mengenali wajah Cardillo. Ternyata, dialah John C. Pembaptis, yang menembak cewek berbaju merah tadi. Cardillo, Troy, dan kakek bernama Paul itu pun ngacir ke apartemen Jason, lelaki yang membeli 30 kilo daging. Tak lama, terdengar suara tembakan, yang membuat seisi ruangan panik. Pintu seperti digebrak. Jason segera menutup pintu dengan badannya, sambil meminta Cardillo membawa ember daging yang sudah disiapkan Jason. Karena kelamaan, kaki Jason seperti ditarik masuk. Sementara itu, gerombolan penjahat memasang bom C4. Saat Pena berjalan di luar ruangan, dia berpapasan dengan penjahat. Nah, sewaktu Pena mengantar penjahat menemukan buruannya, dari balik pintu, tiba-tiba Ray nongol. John C. Pembaptis menuju ruang bawah tanah, terlihat di sana sebuah lemari besi. Jason terluka. Jason bingung, siapa sebenarnya Paul, kakek beraksen Jerman itu? Apakah Paul Nazi? Di sudut sana, Troy dan Cardillo menuruni apartemen melalui perancah. Troy kepeleset. Si Pembaptis memberondongnya dengan tembakan. Beruntung, melesetlah tembakan itu. Malah Cardillo berhasil merobohkan satu bandit. Di ruangan Ray, mantan polisi ini menunjukkan identitas penjahat. Namanya Alexander Dillon. Dia cuma kru dari gerombolan bandit. John C. Pembaptis lah pemimpinnya. Dia psikopat, pencuri papan atas. Dari perhiasan mewah, museum hingga truk lapis baja, pernah menjadi sasaran pencuriannya. Untuk melawan bandit profesional, Ray butuh amunisi. Dia ingat, mantan agen DEA, tinggal di apartemen yang sama, dan mengoleksi ratusan senjata lengkap. Cardillo yang ngumpet-ngumpet memburu penjahat, tertangkap oleh salah satu kru gerombolan. Berjibakulah mereka. Saat penjahat akan menembak Troy, Cardillo langsung menyergap, hingga keduanya terjatuh sampai ke lantai bawah. Ray kesulitan membidik. Akhirnya, dua-duanya tersungkur. Ray akhirnya berhasil menemukan gudang senjata milik agen DEA itu.
Di sudut lain, Troy menjahit luka tembak yang dialami Cardillo. Lanjut ke Ray dan Pena. Mereka berada di gudang senjata. Tak sengaja, gerombolan bandit itu mendapatinya. Mereka berjibaku lagi, dan lagi. Sayang, sebuah peluru bersarang di perut Ray. Di ruang bawah tanah yang dipenuhi air, si bandit bingung. Brankas ini kosong, lantas, di mana karya seni itu? Jika kita temukan si orang tua, maka kita akan temukan barang itu, kata si John. Siapa Janet? Apakah dia dilatih untuk menyerang polisi? Jason mengaku, dulu, 2 polisi menghentikannya. Jason pernah dituding pelaku sebuah perampokan. Jason akhirnya melatih Janet, memberinya makan. Darah pada luka tembak di perut Ray berhasil ditutupi. Pena tertatih-tatih menggotong Ray. Manakala melewati tangga, bandit menembak Ray. Tersungkurlah si Ray, hingga jatuh ke bawah tangga. Tinggallah Pena di bawah todongan senjata, sementara Cardillo sudah mencium sumber suara tembakan. Troy dan Cardillo menemukan Ray yang sakaratul maut. Semua ini gara-gara Paul. Gerombolan bandit mencari Paul untuk mendapatkan lukisan itu. Jangan sampai semua terbunuh. Apakah lukisan itu ada di gedung ini? Paul kemudian mengangguk. Sementara Troy dan Jason mencari rumah sakit, Paul dan Cardillo membawa gerombolan ke ruangan Ray. Benar saja, ruangan itu seperti galeri. Belasan lukisan mahal terpajang di sana. Gerombolan John berhasil, tak lama Paul pun roboh. Cardillo berusaha mengelabui John, katanya, semua lukisan itu palsu. Sementara, Troy dan Jason diserang salah satu gerombolan. Mereka terjebak dalam kubangan air. Segera, Cardillo membawa gerombolan bandit itu menuju galeri yang lain. Ternyata, Cardillo berhasil membawa mereka ke ruangan apartemen Jason. Troy akhirnya berhasil mencari jalan keluar. John yang penasaran terhadap galeri itu, kemudian masuk perangkap. Media massa memberitakan kasus pembunuhan itu. Cardillo lantas menugaskan Jason. Siapa yang mau membelinya? Film ini berpesan, jangan biarkan perampok pergi dengan uang, tanpa perlawanan. Sampai jumpa di review film berikutnya.